Hai, selamat datang di Baca Kartu, di mana menjadi wadah untuk aku menyampaikan pesan dari semesta melalui intuisi yang dibantu dengan kartu Lenormand dan Oracle Card. Setiap harinya jam 8 pagi, aku upload pesan harian di Shorts dan juga video pick a card yang rencananya akan tayang seminggu sekali. Jika kamu suka dengan konten-konten dari channel Baca Kartu, boleh bantu subscribe, like, comment, and share. Dan semoga bacanya bisa membantu kamu dalam menjalani kehidupan kedepannya. Tema pick a card kali ini adalah apa pesan dari leluhurmu. Ada dua kartu di sini. Kartu pertama ada Animal Guardian dan kartu keduanya di sini ada Protection Guardian. Kamu bisa pause videonya untuk pilih mana kartu yang menarik perhatian kamu, dan aku juga akan menyertakan timestamps di description box jika kamu mau langsung menonton video dari salah satu kartu yang sudah kamu pilih. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Hai grup 1 Animal Guardian, ini adalah pesan leluhur untuk kamu. Kartunya ada Animal Guardian, Trust Your Instinct, Snake, Shed Your Old Skin, Wise, grow within your current situation. Dan yang terakhir ada Fire Guardian, ignite your patience. Terdapat 3 simbol binatang di sini, di kartu ini. Dan juga 3 gambar orang. Animal Guardian, Wise One, dan Fire Guardian. Angka 3 artinya kamu sedang berada di jalan untuk bertumbuh dan berkembang, dan jalannya ini akan terbuka pada saat yang tepat. Aku merasa banyak dari kamu yang sedang merasa stuck, seperti tidak ada perubahan yang signifikan terjadi dalam hidup kamu. Aku juga merasa berhubungan dengan talenta yang kamu miliki. Seringkali kamu mengabaikan insting atau intuisi kamu karena kamu masih mempunyai pemahaman atau pemikiran yang lama. Mungkin contohnya orang tua dulu sering bilang kalau mau kaya tuh jadi pegawai yang loyal, kerja keras, terus tabungannya dijadiin deposito. Salah? Enggak kok. Hanya saja zaman kan berubah. Sekarang jenis pekerjaan banyak dan instrumen keuangan pun beragam. Namun disertai dengan resiko yang besar juga. Pertanyaannya, apakah kamu siap dengan resikonya? Banyak orang gak siap dengan resiko atau perubahan walaupun hanya sedikit. Namun kita butuh adanya perubahan, suka atau tidak, harus diterima, dijalani, dan belajar untuk lebih fleksibel. Kartu snake di sini Shed Your Old Skin, dan juga gambar burung-burung di kartu yang lainnya, di mana ada rantai makanan tertentu, burung memakan ular. Artinya hal-hal yang sudah tidak sejalan dengan kamu harus disingkirkan. Aku merasa ada hubungannya juga dengan rasa sakit hati karena dikecewakan. Ular melambangkan strategi dan kebijaksanaan. Jika kamu merasa sering dikecewakan, saatnya kamu tinggalkan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang membuat kamu sakit hati, karena yang terluka sebenarnya adalah ego kamu. Seandainya kamu bisa lebih bijaksana dalam menyikapi dan mengamati, seperti lambang burung di kartu ini, kamu tidak akan merasa sakit hati. Dengan kamu bijaksana, orang-orang menyakiti kamu akan dengan sendirinya tereliminasi karena ternyata kamu tidak mudah untuk dipengaruhi, mereka tidak punya lagi kuasa atas kamu. Contoh singkatnya, saat ada orang yang lagi marah-marah sama kamu gak perlu membalas dengan marah-marah balik terbawa emosi karena kata-katanya yang nyakitin ego kamu. Dengan kamu diam, mengamati dan mengatur strategi, kamu akan tahu bahwa orang ini marah-marah sama kamu karena kamu punya hal atau kemampuan yang gak bisa dia miliki. Seperti pepatah, diam adalah emas. Sampai pada waktunya, orang-orang yang datang ke kamu karena melihat kamu adalah orang yang mampu mengontrol emosi dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak seperti berita-berita miring yang tersebar selama ini. Kebijaksanaan tidak datang dalam satu malam, tapi dari pengalaman dan pembelajaran. Kamu diminta untuk melihat segala sesuatu dari bird's view, dari atas seperti burung. Kamu akan melihat banyak yang tidak bisa kamu lihat sebelumnya. Warna biru Tosca di sini melambangkan
keseimbangan emosi, stabilitas, ketenangan, dan kesabaran. Situasi kamu sekarang memang masa stuck atau nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu diajarkan untuk belajar sabar, dan mungkin kamu juga bilang, aduh kurang sabar apa lagi sih nih. Tapi pelajarannya memang begitu adanya, berarti kamu masih dikasih waktu untuk belajar hal lain selain bersabar. Sehingga ketika masa perubahan itu datang, kamu tidak kaget dan dapat beradaptasi dengan baik atau bahkan sangat baik. Aku juga merasakan hubungannya dengan talenta. Mungkin kamu sedang mengabaikan talenta yang kamu punya. Mungkin karena kamu ngerasa insecure. Padahal jika kamu bisa mengolah talenta kamu dengan baik, kamu akan bisa terbang tinggi seperti burung-burung ini. Aku merasa juga mungkin ada kamu yang ingin berkarir di bidang aviasi dan sudah menunggu kabar panggilan atau dari lama tentang kejelasan status. Kamu terlalu terpaku pada sebuah sistem yang akhirnya membuat kamu susah bergerak. Aku merasakan bahwa jalan yang kamu ambil itu harus reroute atau berputar dulu sebelum akhirnya mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Misalnya mungkin kamu ingin menjadi pilot pesawat komersil, tapi mungkin jalannya kamu harus menjadi pilot pesawat kecil dulu atau mungkin kargo. Talenta kamu ini berhubungan dengan pengalaman dan jam terbang. Aku juga merasa ada yang usahanya sedang menurun karena difitnah ataupun ada yang menggunakan cara jahat untuk menjatuhkan usaha kamu. Kartu guidance-nya di sini ada Fire Guardian, Ignite Your Passion. Walaupun kamu sedang stuck atau dalam masa kelam atau gelap, selalu akan ada cahaya yang menerangi kamu. Jadi jangan takut untuk melangkah dan ikuti cahaya itu, ya seperti insting atau intuisi. Apapun yang tersembunyi akhirnya akan terkuak juga, mau jelek ataupun baik. Asalkan kamu mau menerima perubahan dan menanggalkan jubah lama kamu. Sesederhana kamu ganti mode rambut atau cara berpakaian. Misalnya, kamu selalu memakai warna hitam karena itu warna kesukaan mantan kamu. Dan karena kamu sudah move on, kamu akhirnya mengganti warna baju kesukaan kamu karena yang sebenarnya kamu suka adalah warna biru, putih, atau warna lainnya, dan itu akan menjadi identitas baru kamu. Jadi pesan leluhur kamu adalah sabar dalam menjalani kehidupan yang sekarang. Jangan takut dengan perubahan kecil demi kebaikan diri sendiri di masa depan. Dan belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, serta lebih bijaksana dalam hal apapun. Juga jangan takut untuk menjadi bersinar, temukan talenta kamu, percaya pada intuisi kamu karena kamu selalu dilindungi dan dituntun. Pengalaman dan pembelajaran ini akan menjadikan kamu sebagai orang yang berpengharapan serta menjadi inspirasi bagi orang banyak untuk tidak takut dengan sebuah perubahan. Semoga hal baik lekas datang ke kehidupan kamu dengan usaha dan juga doa. Hai grup 2 Protection Guardian, ini adalah pesan dari leluhur untuk kamu. Kartunya di sini ada White Witch, Be the Light, Shapeshifter, Transform and unveil your gifts, Protection Guardian, Drop your shields, and yang terakhir ada Trader, Exchange energy to create abundance. Semua kartunya di sini lambangnya adalah lambang orang, dan the White Witch ini seperti melihat ke arah ketiga kartu lainnya. The White Witch ini digambarkan sebagai penyihir yang menggunakan sihirnya untuk kebaikan dan keadilan. Dan dengan gambar burung hantu di sini, yang artinya juga wisdom ataupun pengetahuan, dan seperti gambar kupu-kupu di sini yang berarti transformasi. Kamu diingatkan untuk tidak mudah terbawa arus, konflik ataupun drama yang diciptakan oleh sekelilingmu. Bukan berarti juga kamu harus menjadi pahlawan di dalamnya. Cukup dengan menjadi diri kamu sendiri dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif di sekeliling kamu. Jangan biarkan cahayamu padam atau kebaikan kamu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan pribadi. Sepertinya bukan sekali ini saja kamu terseret dalam konflik hanya karena kamu orangnya baik dan tidak tegaan. Aku merasa juga seperti kamu takut dijauhin atau dicap jahat hanya karena tidak berpihak pada mereka.
Kehadiran kamu bukan untuk memperkeruh suasana, tapi untuk memberikan pencerahan dan juga keadilan. Karena kamu sebenarnya hanya ingin hidup dalam kedamaian dan keteraturan. Seperti kartu shapeshifter di sini, kamu diingatkan bahwa kamu punya kemampuan untuk mengubah hal yang negatif menjadi positif, serta kamu bisa merubah nasib kamu sendiri. Aku merasa kamu pernah berada di situasi yang tidak mengenakan dalam hidup, entah itu selalu dijadikan kambing hitam, di gaslight ataupun dibully. Tapi kamu diingatkan bahwa kamu bisa bangkit dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih kuat serta membela mereka yang pernah ada di posisi kamu. Kamu juga tidak takut untuk menyuarakan ketidakadilan berdasarkan bukti-bukti yang kamu punya, serta bersikap tegas untuk mereka yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku merasakan kamu seperti seorang pemimpin di medan perang yang melindungi prajuritnya segenap hati untuk tujuan yang lebih besar lagi. Kamu tidak takut jika ada orang yang tidak suka dengan kamu dan menjauhi kamu karena kamu sudah berubah, tidak bisa diintimidasi lagi. Dan itu menjadikan kamu sebagai seseorang yang disegani namun juga dihormati. Aku merasakan juga dalam transformasi yang terjadi dalam diri kamu ini berpengaruh ke semua aspek kehidupan. Namun yang besar aku rasakan berkaitan dengan bisnis dan keluarga. Mungkin kamu mempunyai ide yang tepat untuk mengembangkan bisnis keluarga. Yang mungkin tadinya dilakukan secara tradisional berubah menjadi digitalisasi. Atau mungkin kamu baru merintis bisnis baru dan mendapat kesempatan untuk ekspansi dengan melakukan ekspor impor. Aku juga melihat seperti melakukan sebuah eksibisi. Usaha yang tadinya hanya dilakukan 2 orang saja akan berkembang dan seperti menambah partner atau pegawai menjadi 4 orang seperti dalam kartu ini. Aku juga merasakan dalam bidang seni, mungkin kamu sedang menyusun sebuah proyek, sebuah pertunjukan cerita kolosal atau klasikal yang diinisiasi oleh 4 orang ataupun diperankan 4 orang. Angka 4 di sini artinya jadikan kebenaran sebagai gurumu, percaya dengan apa yang kamu rasakan dan juga biarkan kebahagiaan menuntun kamu, dan juga bisa artinya bahwa semua akan baik-baik saja. Dalam hal keluarga, aku merasa ada semacam pembagian, mungkin pembagian warisan ataupun pembagian peran dalam keluarga, peran maskulin dan feminin, dan juga saling melindungi dan menguatkan seperti ada kolaborasi. Mungkin di sini juga kamu ada yang akhirnya menemukan pasangan yang berbeda dengan keinginan atau kriteria kamu. Namun dari segi hal lainnya, sosok pasangan ini adalah yang kamu butuhkan. Dia bisa mengayomi, melindungi, bertanggung jawab, serta menghormati batasan masing-masing. Semua transformasi ini tidak akan terjadi jika kamu tidak menurunkan tamengmu seperti Protection Guardian ini. Ada tamengnya. Terkadang kita sudah pasang badan duluan karena takut ego kita terluka dan tindakan yang kita lakukan malah memperburuk keadaan. Kartu Protection Guard ini memberitahukan kamu bahwa kamu tidak perlu bertindak gegabah ataupun berdasarkan emosi karena kamu sudah bertransformasi menjadi orang yang lebih tenang dan bisa membaca situasi dengan baik, sehingga tindakan yang kamu lakukan akan menyelamatkan dan melindungi kamu. Misalnya, dulu kamu pernah direndahkan atau dibully, biasanya kamu akan nangis atau menyalahkan diri sendiri. Namun sekarang kamu berani untuk bisa melindungi diri kamu tanpa harus membalas dengan cara yang sama, lebih elegan dan lebih sedikit berkonflik. Kamu menunjukkan bahwa cara-cara lama itu sudah tidak berhasil mengintimidasi kamu lagi. Kamu sudah lebih tahu caranya untuk melindungi diri dan juga melindungi orang-orang yang kamu sayang atau hormati. Aku merasa ada konflik dalam keluarga maupun kantor yang berusaha menjatuhkan kamu, namun kamu berani untuk stand up, speak up, dan melindungi diri kamu sendiri. Dan dengan kamu melakukan itu membuat mereka kaget karena tidak menyangka bahwa kamu sanggup untuk melawan dengan cara yang tenang dan aman, sehingga mereka akan berpikir lebih jauh jika ingin mengganggu kamu lagi. Aku juga merasakan energi dengan partner bisnis yang mungkin sudah banyak mencatut nama kamu ataupun tidak melibatkan kamu dalam pengambilan keputusan sehingga merugikan usaha kamu. Sekarang kamu ikut andil dan ambil alih usaha, memperbaiki kerugian dan juga nama baik. Kartu terakhirnya ada trader.
exchange energy to create abundance. Ada pepatah orang dulu bilang uang adalah energi, sehingga harus diberikan atau dikeluarkan supaya energinya berputar kembali. Atau sesimpel kamu mendengarkan curhatan dan memberikan nasihat. Dan ingat, hanya jika diminta. Dengan mendengarkan saja, kamu sudah membantu meringankan beban orang yang sedang curhat ini. Mungkin sebagai pertukaran energi, kamu bisa ajak dia makan siang bareng atau ke coffee shop dan mentraktirnya. Aku juga merasakan kamu akan melakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Aku melihat seperti membagikan sembako, membuka tempat kursus atau belajar untuk mereka yang membutuhkan secara gratis. Dan aku juga melihat ada keluarga yang berbagi sukacita dengan memberikan semacam makanan dan juga amplop, mungkin berisi uang atau apapun itu sebagai tanda syukur. Pertukaran energi ini bisa dilakukan dengan berbagai hal dan tidak selalu berkaitan dengan uang. Aku melihat ada dari kamu yang memberikan ilmu seperti seorang coach atau pengajar secara gratis, mungkin mengadakan webinar, membagikan inspirasi bagi orang yang membutuhkan. Jadi pesan dari leluhurmu adalah untuk tidak takut bertransformasi dan merubah kelemahanmu menjadi tambahan kekuatan. Jika ada yang merendahkan atau menjatuhkan kamu, kamu tahu bahwa sekarang kamu punya kekuatan dan tekad lebih untuk bangkit dan melindungi diri serta orang di sekitar kamu. Kamu akan menjadi inspirasi bagi orang lain dan juga membawa pengharapan. Jangan lupa untuk membagikan berkat yang kamu punya kepada orang yang membutuhkan dan terus sebarkan kebaikan melalui tangan dan mulutmu. Semoga hal baik lekas datang ke kehidupan kamu dengan usaha dan juga doa.